Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling mulia akhlaknya dan kehidupannya bisa menjadi teladan bagi umatnya. Meski dikenal sebagai orang yang paling jujur dan baik di dunia, namun ada saja orang-orang yang membenci bahkan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang membenci dan menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah." Quran surah Al-Kautsar ayat 3. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan ayat ini diturunkan berkenaan dengan adanya orang yang membenci atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, dahulu ada seorang Nasrani masuk Islam. Ia pun membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia juga menulis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dia kembali murtad menjadi Nasrani. Lalu ia berkata, "Muhammad tidak tahu apa-apa kecuali yang aku tuliskan untuknya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikannya. Lalu jenazahnya dikuburkan oleh kaum Nasrani. Ketika masuk waktu pagi, ternyata jenazah orang itu telah dimuntahkan kembali oleh bumi sampai keluar dari kuburannya. Melihat kejadian itu, mereka orang-orang Nasrani pun berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan para sahabatnya." Karena ia lari meninggalkan Islam, maka mereka menggali kuburan teman kita ini dan melemparkannya keluar. Maka mereka pun menggali kuburannya lebih dalam, lalu menguburkannya kembali. Tatkala masuk waktu pagi, jenazah penghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali dimuntahkan oleh bumi hingga keluar dari kuburnya. Dan mereka orang-orang Nasrani kembali berkata, "Ini pasti ulah Muhammad dan para sahabatnya." Karena ia lari meninggalkan Islam, maka mereka menggali kuburan teman kita dan melemparkannya keluar. Maka mereka pun kembali menggali kuburnya lebih dalam lagi semampu mereka. Namun saat masuk waktu pagi, bumi kembali memuntahkan jenazahnya hingga keluar dari kuburnya. Akhirnya mereka pun menyadari bahwa kejadian itu bukanlah perbuatan manusia, melainkan azab dari Allah. Maka mereka pun melempar dan membiarkan jenazahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harani rahimahumullah berkata, "Orang terlaknat ini yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak mengetahui kecuali yang ia tuliskan. Maka Allah membinasakan dan memperlihatkan kejelekannya, yaitu dengan mengeluarkannya dari kubur setelah dikebumikan beberapa kali. Ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang mengingatkan setiap orang bahwa ini adalah azab akibat ucapannya, dan bahwa ia telah berdusta karena tidak ada mayit yang mengalami seperti apa yang menimpanya, dan bahwa dosa yang ia lakukan lebih besar dari sekedar murtad, karena umumnya orang yang murtad saat mati tidak mengalami seperti apa yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas orang yang menuduh jelek dan mencaci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum pendusta itu karena kedustaannya ketika kaum muslimin tidak dapat menegakkan hukum atasnya.
Menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perbuatan tercela yang mendatangkan dosa serta hukuman. Para ulama sepakat, orang yang menghina baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhak mendapatkan hukuman mati. Keterangan Syekhul Islam Al-Harrani di dalam kitab As-Sarim Al-Maslul menyebutkan, Abu Bakar Al-Farisi, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, kaum muslimin sepakat bahwa hukuman bagi orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dibunuh. Selanjutnya Syekhul Islam menukil keterangan ulama lainnya dan mengatakan, saya tidak mengetahui adanya beda pendapat di kalangan kaum muslimin tentang wajibnya membunuh penghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.